Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Muslimin muslimat muqimis salah jamaah salat subuh dalam gerakan pemuda subuh bersama dengan jamaah Masjid Al-Muttaqin Hagu Tengah yang mulia. Selalu saja kita memuji Allah, pujian di atas segala pujian yang lainnya. Allah yang maha terpuji dengan kalimat yang sangat kompleks. Apapun pekerjaan manusia yang dipuji-puji, kalau itu tidak selaras dengan pujian Allah, maka itu bukanlah yang layak untuk dipuji. Karena itulah puji itu dibagi oleh para ulama dalam 4 kategori. Yang pertama, puji Allah kepada dirinya sendiri. Banyak ayat-ayat Al-Quran Allah memujinya, karena memang Allah yang maha terpuji. Yang kedua, pujian Allah kepada orang mukmin. Perilaku orang mukmin yang taat Allah puji. Perilaku orang mukmin yang salih Allah puji. Perilaku orang mukmin yang ikhlas, mukhlis Allah puji, dan perilaku-perilaku yang lainnya. Yang ketiga, merupakan kewajiban bagi kita sebagai makhluk memuji Khalik. Pujian kita kepada Allah dalam bentuk tasbih dan taqdis. Subuhun Quddus. Kita puji Allah dengan lidah meratib, bukan meratuh tapi meratib, dengan tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, doa. Itu pujian kita kepada Allah. Kita makhluk diciptakannya, dan Allah Khalik, sang pencipta, berkewajiban kita memuji Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, sesama kita. Kadang-kadang timbul kekaguman. Tak puja seseorang, kita ucapkan, nyangka ku peti. Kita puji dia, kita berikan dia reward, penghargaan, kita berikan dia sanjungan. Dilarangkah itu? Tidak dilarang, selama yang pertama kita puji itu selaras dengan yang dipuji Allah. Kita lihat orang rajin, sebenarnya bukan kita yang memujinya, Allah sudah memujinya. Cuma dah kata hem tua, itu Allah yang memujinya sebenarnya. Kita turut memuji. Jadi pujian kita itu sinkron, searah dengan yang dipuji oleh Allah. Itu dibenarkan. Dengan catatan yang dipuji hana mirah gelinyung, yang dipuji hana kumang hidung, yang dipuji tidak merasa bahwa pujian itulah yang menjadikan dia motivasi. Lalu udron sembahyang subuh nyangka ku peti. Itu bukan menjadi tendensi dia hadir pada salat subuh. Pujian itu tidak bermakna bagi dia untuk menjadikan landasan beribadah atau berbuat baik. Bahkan berbuat baik, kibang ku berbuat mal, ilung kana sertifikat pujian. Tetapi pujian itu menjadi penilaian baik bagi dia. Yang dia harapkan adalah tetap pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah 4 garis pujian. Yang pertama, Allah memuji dirinya. Yang kedua, Allah memuji kita terhadap kebaikan-kebaikan kita.
Yang ketiga, kita wajib memuji Allah. Yang keempat, sesama kita saling memberikan pujian penghargaan dengan catatan itu adalah seirama dengan pujian dari Allah, dan orang yang dipuji hanya kumang bahu kumang hidung biasa-biasa saja, karena itu adalah pemberian dari manusia, yang dipuji adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita cara hidup di siang hari, cara hidup di malam hari, cara hidup beribadah sendirian munfaridah, cara hidup beribadah secara ramai berjamaah, cara melakukan ibadah fardan, cara melakukan ibadah nafilan, semuanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah, muslimin muslimat, para al-khadim, adik-adik kita, para pemuda gerakan pemuda subuh, dan juga jamaah tetap Masjid Al-Muttaqin. Subuh ini biasanya kita pengajian seperti biasa, tapi karena pas-pasan dengan jadwal GPS, jadi kita tidak melakukan kajian teks kitab, tapi kita ceramah seperti ini. Dalam keseharian ibadah kita ada hal-hal yang Allah menyerukan kita memang berada dalam keramaian, tapi dalam istilah ibadah tidak dikenal istilah ramai. Yang dikenal adalah istilah jamaah, kumpul. Keramaian ada pada hiburan, keramaian ada pada orang jual obat, keramaian ada pertandingan olahraga, keramaian ada di tempat wisata. Di masjid bukan keramaian itu. Di masjid adalah jamaah. Di Masjidil Haram bukan keramaian. Di Masjidil Haram adalah jamaah haji. Pada tempat pengajian itu bukan keramaian namanya, tapi itu adalah majelis. Jadi bahasa-bahasa agama ini tidak dimurahkan maknanya, baik tak berarti dengan bahasa-bahasa umum. Yang menjadi imam salat itu imam namanya, karena dia berdiri di depan dan memimpin kita salat berjamaah. Tapi yang memoto nyan hana keun imum, pusing keun supir. Maka tidak boleh so supir sembahyang subuh. Anjir tak keunyan. So imum memoto. Anjir tak keunyan. Karena ada placement, penempatan bahasa yang tidak boleh disamakan dengan tempat-tempat yang lain. Tempat tinggal kita rumah namanya. Tempat tinggal awaknya dan kita tidak boleh menyebutkan pat ke, walaupun makna di dalamnya sama-sama tempat tinggal. Sedangkan hewan yang mati itu dinamakan bangkai dan setelah itu ditanam. Sedangkan manusia walau sama-sama sudah tidak bernyawa, tidak dinamakan bangkai, tapi dinamakan mayat. Walaupun arti mayat, maitatun itu, mayitun juga selaras dengan makna bangkai, tapi tidak disebutkan bangkai, disebut dengan mayat. Dan kalau sudah diusung, disebut dengan jenazah. Hamba Allah yang mulia, beberapa tempat Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berada di dalam jamaah. Salat Jumat sengaja tidak sah sendirian. Bahkan tidak sah minus dari 40 orang di dalam pandangan mazhab Syafi'i. Walaupun ada mazhab yang lain misalnya sah atas nama sudah berjamaah lebih dari satu, tapi intinya adalah disepakati oleh semua ulama mujtahid, salat Jumat itu tidak sah tanpa berjamaah. Apa maksudnya?
Allah yang mengajak kita mesti berada di dalam jamaah itu. Maka salat jamaah sebenarnya tidak boleh disebut dengan keramaian. Hamba Allah yang berbahagia, seruan ibadah haji disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim atas perintah Allah. Wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Wahai Ibrahim, panggillah orang-orang dari seluruh pelosok dunia, rata lungki diuja oleh Allah. Siapa yang mengerahkan massa itu? Yang mengerahkan massa itu, itulah Allah. Orang-orang yang sedang duduk di warung, sedang duduk di kantor, idza nudiya lis-shalah fas'au ila dzikrillah. Allah yang mengerahkan massa. Massa itu tidak sama dengan massa di tempat yang lain. Ketika Allah mengerahkan massa ke tanah suci, itu bukan keramaian, tapi itu adalah jamaah haji. Ketika Allah mengerahkan massa, orang-orang yang berada di mana-mana di hari Jumat dikerahkan semua berada di masjid, fas'au ila dzikrillah. Yang mengerahkan massa itu adalah Allah, tapi massa yang berkumpul itu bukan keramaian, itu adalah jamaah salat Jumat. Sering kita mendengar dalam kasus seorang laki-laki yang melewati jamaah majelis ta'lim dan dia itu ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia diajak oleh Rasul, bergabunglah dengan orang yang sedang berzikir. Orang yang sedang berzikir itu pun bukan keramaian, tapi disebut dengan majlis. Hamba Allah yang berbahagia. Jadi di dalam ranah agama ada bahasa-bahasa yang sakralistik, hanjit tabu-tabu bahasa itu. Tidak boleh bahasa itu kita murahkan maknanya sehingga hilang sesuatu yang sebenarnya sangat sensitif. Hamba Allah muslimin jamaah salat subuh yang berbahagia, cara Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita beribadah lalui syariat yang sudah diajarkan oleh Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang bervariasi. Ada hal-hal yang memang bagus ketika berjamaah. Salat 5 waktu, pengajian bersama, itu memang perintah-perintah di dalam cara kita lakukan secara berjamaah. Tapi sebahagiannya Allah tidak mengajak kita berjamaah. Sudahlah privasi-privasi saja, masing-masing saja, perorangan saja, munfarid saja, perorangan saja. Salat duha, sudah biarkan salat duha, enggak usah berjamaah. Pun waktunya itu tengah malam. Kaguset li Allah sit lagenya. Ada kenikmatan salat duha justru ketika tidak berjamaah. Karena salat duha rentang waktunya itu di pagi hari dan waktunya lumayan lama dan di tengah-tengah kesibukan manusia. Allah perintahkan salat duha tidak usah berjamaah, nikmati kesendirian. Jadi nak buat itanya tidak kita nikmati. Ada pekerjaan yang mesti kita nikmati secara bersama. Hamba Allah jamaah yang mulia, salat tengah malam, salat tahajud sengaja tidak diajak berjamaah walau sah jika dilakukan. Ada tempat-tempat yang memang dikomandoi jam 3 malam bangun semua, digedor-gedor pintu, salat tahajud sah. Tapi tidak seperti itu yang dimaksudkan di dalam syariat. Salat tahajud itu salat tengah malam. Kapan dia bangun? Ada yang bangun jam 10, bangun jam 12, bangun jam, pokoknya atas nama setelah tidur dan sebelum salat subuh. Jadi baik sampai salat tahajud siang, salat duha malam. Ada judul buku salat tahajud siang hari, salat
duha malam hari. Itu maksudnya ada orang salat tahajud pada saat kita siang, di negara lain itu sedang tahajud maksudnya. Jadi baik kita sembahyang tahajud, sembahyang duha malam. Ada judul buku itu. Tapi dibaca dulu isinya. Apa maksudnya salat tahajud di siang hari? Salat tahajud di siang hari, kita ini sekarang siang ini sudah siang. Tapi ada di negara orang yang ini sedang malam buta. Nah, urun tengah sembahyang tahajudnya. Cuma tidak boleh kita di Lok Semawe, tidak boleh kita di wilayah Indonesia. Ada negara lain seperti kemarin perbandingan waktu yang sangat jauh dengan negara Eropa. Maka urung baro orang-orang yang doyan, ada hobi nonton bola, itu jam 2 nonton bola. Kalau sebenarnya itu dapat ilmu juga. Puji main bola tengah malam. Padahal kan pakan hai main atau oleh maghrib. Ya memang di sana setelah maghrib itu. Di sana mainnya setelah maghrib. Berarti saat kita sedang salat subuh ini, ada orang yang ini sedang salat zuhur. Maka 1 detik pun tidak pernah sunyi dunia dan isinya ini dari jadwal salat. Salat berarti 24 jam maju. Salat subuh 24 jam. Saat tidak di kita ada di orang lain. Salat duha juga 24 jam. Saat bukan di kita ada di negara orang lain. Boleh jadi kita hari ini sedang salat duha di pagi hari, orang sedang salat tahajud. Ini menunjukkan bahwa tidak ada 1 detik pun waktu yang hilang, yang kosong, yang jeda daripada menyembah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah jamaah salat subuh yang berbahagia. Ada ibadah di waktu malam, ada ibadah di waktu siang. Kalau kita konversikan dengan pekerjaan kita bekerja di siang juga ada, bekerja di malam juga ada. Ada pekerjaan yang kita lakukan mesti wajib, itu adalah pekerjaan pokok. Ada pekerjaan yang sunat, maka implementasi itu, gambaran itu Allah jelmakan di dalam bentuk ibadah. Nah, ibadah wajib berarti tanya perorangan, benar pekerjaan wajib masing-masing. Masing-masing nah pekerjaan wajib tu. Ada ibadah sunat menunjukkan masing-masing kita juga ada pekerjaan tambahan, pekerjaan sambilan. Berarti semua kita ini mesti penuh dengan agenda-agenda pekerjaan. Baik itu ibadah maupun itu adalah pekerjaan sosial kita. Kita lihat hamba Allah, muslimin jamaah yang berbahagia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatur jadwal ibadah kita dengan bervariasi? Nanti kalau dilihat di dalam kitab Hikam, di sana ada dijelaskan, karena memang Allah memberikan nikmat kita ini dengan variasi. Variasi sekali nikmat, dan tidak ada di antara kita walaupun tak tulis tajuk form, tayu isi, sama pekerjaan belum tentu sama apa yang dia dapatkan. Sama warna kulit belum tentu sama selera. Sama selera belum tentu sama bentuk badan. Jadi manusia ini bermiliar-miliar Allah ciptakan manusia, bahkan sampai kapanpun nanti tak ada satu pun yang persis 100% sama. Ya hana. Oh na urang kembu irmah long na kembu si adik dengan si kakak, kulit sama, baju sama. Coba dites dengan cara yang lain. Taruh porsi nasi, si kakak sedikit makan, mungkin si adik lebih banyak. Yang imbang hana. Pasti ada nilai perbedaan. Suara manusia juga nyodum le tu han sama tu. Itulah Allah yang maha mampu menciptakan. Wajah kita mirip-mirip, badan kita mirip-mirip. Nah urangnya mandua ke tumbun, tumbunnya beda-beda. Main mandua ke pijuat, pijuatnya beda-beda. Jadi lihat beda pijuat beda-beda lah. Kita lihat bagaimana Allah menciptakan buah-buahan, satu nama beda rasa.
Nyana boh mamplam nyan beda-beda alam boh mamplam. Nyan na itik nyan beda-beda alam. Na itik belati dan sebagainya. Nyan na manok beda-beda alam. Manok siam, manok hagu tengah, beda-beda. Jadi kemampuan Allah menciptakan tak terbatas. Inilah Allah yang maha mampu. Maka manusia ini dalam perbedaannya itulah hidup. Yang keudepnya yang kelang bedanya. Tak bisa dipungkiri dan dihindari perbedaan dalam cara kita hidup. Tapi tujuannya mesti sama, yaitu menjadi hamba Allah yang taat kepadanya. Hana mungkin tayak pun sama profesi ustaz dengan dokter misalnya. Ustaz sibuk dengan ceramah-ceramah, tapi ustaz tidak pernah bantu menyembuhkan orang lain. Kekurangan di sini, kelebihan di tempat yang lain. Dokter nggak sempat berdiri di sini, dia harus bergegas ke rumah sakit karena ada pasien yang menantinya. Dia beribadah dengan menolong orang lain, walau tidak sempat berceramah. Ada orang rajin salat berjamaah, dia ingin mendapatkan pahala. Ada orang yang kadang-kadang tidak sempat hadir, tapi tiang-tiang masjid ini dia yang buat semuanya. Jadinya mandum-mandum perbedaan. Ladum raya haba ubud bud, ladum raya bud ubud haba, yang ladum hana haba dan hana bud. Beda-beda ya, tipe-tipe manusia itu. Ama Allah muslimin yang berbahagia. Kemudian yang paling penting dipahami adalah kita memperhatikan suara adzan. Suara adzan dimulai dari teoritis ketauhidan. Dan kalian pun Allahu Akbar 2 kali. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. 3 poin itu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nyan heboh poinnya gekeun teori tauhid. Nyan bertauhid ile, komitmen itu namanya. Pemahaman Allah Maha Besar. Sudah kita akui Allah Maha Besar. Dan kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kita bersaksi tiada Rasul itu adalah pilihan Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Yang teori agama. Yakin dulu di dalam hati, komitmen tertancap di dalam hati. Hana Allah ya heuy wa ta'adzan hayyalah salah pun hana. Sengaja diawali dengan Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Yang kan teori pemahaman ni kagak tak pahami, baru hayya 'alal salah, baru belakangan dipanggil. Hayya 'alal falah, baru belakangan dipanggil. Maksudnya adalah dalam kita bekerja sesuatu, awali sesuatu dengan teori dan pemahaman. Sebelum kita berdiri salat, pastikan kita sudah paham salat yang akan kita lakukan. Sebelum tadi Allah mengajak kita salat hayya 'ala salah, pastikan kita untuk tahu untuk siapa kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi komitmennya harus benar dulu, baru action. Jadi action itu setelah pemahaman. Ibu-ibu atena pegak kuih, pahami dulu resep. Baik rencana pegak timpan, watena ruang kajuk kepli. Apabila teorinya tidak dipahami, maka orang baca teori le resep kuih. Kagak pahami, baru dia baca. Sediakan gula setengah gelas, sediakan tepung, sediakan ini, kemudian aduk. Harus pahami teori dulu. Baru praktek, bentuk kali gawa mereka baca ada buku petunjuk. Wajarlah rencana pegak kuih hotelih ka kena liang tamai. Hamba Allah yang mulia. Jadi komitmen agama lebih dahulu Allah ajarkan teori kepada kita. Baru kemudian kita diajak praktek. Maka jangan praktekkan sesuatu yang belum dipahami teorinya, dan itu akan sangat bahaya. Ketika kita memiliki sebuah pesawat elektronik
dilampirkan buku petunjuk. Maksudnya baca petunjuk baru kita mengoperasionalkan pesawat elektronik itu. Hamba Allah jamaah yang berbahagia. Jadi itulah roda kehidupan kita manusia yang tidak pernah berhenti dan harus terus bergerak, dan Allah selalu mengajak kita di dalam jamaah. Dan jamaah ini karena sekarang kita sedang di dalam keadaan musibah corona, kita mematuhi dan menghormati ajakan dan arahan pemerintah juga dengan menggunakan masker dan dengan jaga jarak. Kalau dalam istilah saya, jaga jaraklah dengan corona dan jaga dekatlah dengan Allah. Jaga jaraklah dengan bacaan yang tidak berfaedah, jaga dekatlah dengan Al-Quran sebagai petunjuk. Jaga jaraklah dengan meratuh, jaga dekatlah dengan meratib. Semoga kita senantiasa menjadi dingin perasaan kita dan menerima musibah yang Allah uji kepada kita dengan tenang, dengan sabar. Musibah ini Allah yang berikan, tetapi tempat kita berlindung, tempat kita memohon, tempat kita meminta juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga musibah yang sedang dilanda oleh sebahagian kita ini, kita sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah di dalam masa ini pun kita masih bisa berada di dalam masjid. Bagaimana kemarin baru saja kita saksikan, bukan hoax tapi memang benar adanya, ketika sebahagian masjid ya ditutup atau terpaksa harus tutup atau memang perintah untuk ditutup, tapi kita masih bisa berada di dalam masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalikkan keadaan yang saat ini seperti ini dengan keadaan semula, di mana orang-orang mukmin bisa bebas kembali untuk beribadah dalam keadaan nyaman, dan Allah mengangkat corona ini karena sudah kita rasakan dari 2019 hari ini sudah sampai 2021. Mudah-mudahan COVID-19 ini akan segera berlalu. Kita akan segera melakukan aktivitas-aktivitas lain seperti semula dulu dengan masif, dengan sangat semarak tanpa ada rintangan dan halangan. Kepada pemerintah juga yang sudah melakukan proses dan menjaga kesehatan, mengajak kita untuk menjaga kesehatan, kita berterima kasih. Semoga kinerja pemerintah itu dibalas oleh Allah SWT dan corona ini dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.